Shalom saudaraku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama, Yakobus menuliskan demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Mungkin ketika kita membaca bagian ini, terlebih kita yang berprofesi sebagai guru, kita akan merasa, loh kenapa? Ada apa dengan profesiku? Bukankah aku memang terpanggil untuk menjadi seorang guru, sebagai seorang pengajar? Apa yang salah dengan profesi sebagai guru? Tetapi ketika kita membaca bagian ini di dalam sebuah terang kitab Yakobus secara keseluruhan dan juga di dalam konteks budaya Yahudi kuno, Yudaisme kuno maupun juga kekristenan awal, maka kita akan lebih bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Yakobus. Di dalam konteks Yudaisme kuno maupun juga kekristenan awal, sebagai seorang guru atau disebut rabi itu menjadi sebuah status sosial yang tinggi. Seorang rabi, seorang guru adalah seorang yang dipandang memiliki sebuah pengetahuan yang tinggi, memiliki sebuah status sosial dan posisi yang tinggi di dalam kemasyarakatan pada waktu itu. Jadi ketika dipandang atau disebut sebagai seorang guru adalah sebuah kehormatan di dalam sistem kemasyarakatan. Itu kenapa di dalam Yakobus mengatakan ada banyak orang yang ingin menjadi guru. Dalam kata lain, banyak orang yang ingin dipandang sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang punya posisi tinggi, sebagai orang yang punya pengetahuan yang dihormati oleh orang lain. Dan tentu saja permasalahannya bukan pada posisinya, permasalahannya bukan kepada profesinya, tetapi apa yang ada di balik itu. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga, kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ke 18, Yakobus setidaknya memberikan dua alasan kenapa harus berhati-hati untuk menjadi seorang rabi, untuk menjadi seorang guru. Yang pertama adalah karena lidah, yang kedua karena hikmat. Dua hal yang sangat berkaitan dengan posisi atau status sebagai seorang guru tentu saja. Seorang guru adalah seorang yang sangat sering menggunakan lidahnya. Dan tentu saja penggunaan lidah ini akan menjadi suatu hal yang penting. Apalagi ketika yang bersangkutan tidak bisa mengontrol lidahnya, akan sangat bermasalah sekali. Dan seorang guru juga akan sangat berkaitan dengan hikmat. Dia mengajarkan hikmat dan tentu saja akan sangat bermasalah ketika dia tidak memiliki hikmat yang dia ajarkan. Hal yang pertama tentang lidah. Di dalam bagian ini Yakobus memberikan sebuah peringatan yang cukup jelas kenapa orang-orang harus mengontrol lidahnya, apalagi sebagai seorang guru, seorang yang memiliki pengetahuan. Yakobus memberikan setidaknya 3 macam metafora, 3 macam penggambaran tentang lidah. Lidah itu seperti kekang yang mengendalikan kuda, lidah itu seperti kemudi yang mengendalikan kapal besar, lidah itu seperti api yang bisa membakar hutan. Demikian juga lidah kita. Lidah kita sebagai anggota tubuh yang mungkin kelihatannya kecil tetapi bisa menggerakkan suatu hal yang besar, menimbulkan sebuah dampak yang besar. Di dalam ayat yang ke-9 dan 10 Yakobus itu lebih jelas mengatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Sebuah ketidakkonsistenan tentu saja ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki iman, sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan, kita memuji Tuhan dengan lidah kita, tapi juga menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang buruk, untuk mengutuk sesama kita, untuk mengeluarkan kata-kata makian dan segala macamnya. Mungkin di gereja atau dalam persekutuan kita memuji Tuhan, kita membaca firman Tuhan dengan lidah kita, tetapi ketika kita ada dalam keluarga kita memaki-maki anak kita mengeluarkan kata-kata sumpah serapah kepada karyawan-karyawan kita di tempat kerja dan segala macamnya. Hal itu tentu saja sebuah hal yang tidak bisa terjadi. Dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama kita juga mengutuk sesama kita yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Sebagai anak-anak muda, beberapa waktu yang lalu kami mendiskusikan suatu hal yang cukup viral tentang penggunaan kata anjay, gitu ya, yang berasal dari kata anjing yang dikembangkan begitu. Dan bersyukurnya anak-anak muda setuju bahwasanya sebagai orang Kristen, pemuda Kristen, kita seharusnya nggak usahlah ikut-ikutan menggunakan kata itu yang kita tahu konotasinya bisa beragam dan bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Tetapi permasalahannya adalah apakah kita mau ikut-ikutan dengan mayoritas orang-orang komunitas di tempat kerja kita, atau kita mau benar-benar menjaga lidah kita, menjaga bagian tubuh yang kecil ini sehingga kita bisa mengendalikannya, mengontrol lidah kita, dan juga akhirnya bisa mengontrol hidup kita. Dan yang kedua, selain lidah, Yakobus juga mengingatkan tentang hikmat. Sekali lagi, seorang guru sangat berkaitan dengan hikmat. Dia mengajarkan hikmat. Tetapi permasalahannya, banyak orang yang tidak bisa melakukan apa yang dia ajarkan. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga 13 mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dengan kata lain, Yakobus mengingatkan, kalau kamu menganggap dirimu berhikmat, maka tunjukkanlah itu lewat perbuatanmu yang nyata. Kalau kamu memang punya hikmat, maka biarlah perbuatanmu itu menunjukkan hikmatmu itu. Hikmat yang dari atas itu seperti apa? Hikmat yang benar itu seperti apa? Yakobus memberikan sebuah keterangan. Hikmat yang benar itu adalah hikmat yang pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik, dan pembawa damai. Hal-hal yang benar-benar menunjukkan inilah hikmat itu. Sekali lagi permasalahannya, banyak orang merasa diri berhikmat, banyak orang merasa diri dia punya pengetahuan, tetapi tidak bisa melakukan itu. Hidupnya tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang berhikmat. Maka sekali lagi ketika kita membaca Yakobus pasal yang ketiga, sekali lagi problemanya bukan pada profesi atau posisi sebagai seorang guru. Yakobus sama sekali tidak melihat profesi atau posisi guru sebagai hal yang negatif. Tetapi Yakobus justru mengingatkan, ada banyak hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan panggilan kita, yaitu dengan lidah kita dan hikmat yang harus kita tunjukkan. Problem kita seringkali bukan untuk mengetahui firman, tetapi menerima dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Problem kita seringkali bukan mengetahui seluk-beluk tentang iman kita, tetapi bagaimana menghidupi iman itu melalui tindakan nyata dan konkret sehari-hari. Orang-orang mungkin banyak yang sudah memiliki pengetahuan dan iman, tetapi menjadi seorang guru bukan cuma memiliki pengetahuan dan iman, tetapi juga masalah keteladanan. Banyak orang yang tidak bisa menjadi teladan, tetapi ingin berambisi menjadi seorang yang dihormati. Bukankah tidak masuk akal sekali lagi kalau seorang guru yang banyak menggunakan lidahnya, tetapi justru tidak bisa mengontrol lidahnya? Bukankah tidak bisa diterima ketika seorang guru yang banyak kali harus mengajarkan hikmat, tetapi justru tidak memiliki hikmat yang diajarkan? Jelas bagian ini juga kembali mengingatkan kita, mengevaluasi kita. Sekalipun mungkin kita bukan seorang guru, tetapi kita adalah seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Kita orang-orang yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita orang-orang yang punya iman, kita orang-orang yang punya pengetahuan akan kebenaran, dan bila itu kita juga tunjukkan melalui penggunaan lidah kita, melalui bagaimana kita juga bisa menghidupinya di dalam keseharian kita. Hikmat yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, iman yang kita punya, haruslah itu dihidupi secara konkret melalui tindakan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami punya hikmat, kami punya iman, kami merasa kami punya pengetahuan, tetapi tingkah laku kami, perkataan kami tidak selaras dengan itu. Kami berkata-kata yang menyakiti sesama kami. Kami yang mengeluarkan sumpah serapah kepada sesama kami. Di sisi lain, kami juga memuji Tuhan. Suatu hal yang tidak konsisten, suatu hal yang munafik yang terjadi lewat penggunaan mulut kami, lidah kami. Ampuni kami juga kalau kami sebenarnya punya pengetahuan akan firman Tuhan, akan kebenaran, tetapi ketika kami ada dalam keseharian kami, ternyata kami tidak menghidupi kebenaran itu. Tindakan kami di luar justru bertolak belakang dengan apa yang kami imani. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami melalui hal-hal terkecil, penggunaan lidah kami, dan juga bagaimana kami menghidupi hidup kami selaras akan hikmat yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tolong kami, mampukan kami bukan hanya untuk menjadi pendengar, bukan hanya menjadi seorang yang punya pengetahuan firman, tetapi kami juga menjadi orang yang mau menghidupi itu
Kiranya anugerah-Mu yang menolong dan memampukan setiap kami. Dalam nama-Mu berdoa, amin. Tuhan menyertai kita senantiasa. Soli Deo Gloria.